Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan terkait flowchart dari siklus pendapatan, pengeluaran, dan konversi. Pada proyek kali ini, kami mengambil sebuah toko furniture yaitu toko Cholis Mebel. Di sini, kami terdiri dari 7 orang, yaitu Desti Verona Silaban, Dinda Febia, Naila Sifaulia Sadui, Novanda Arini, Rindu Putri Ramadhani, Rizka Amelia Dwi Suryani, dan Tiara Fajriya Rahmat. Selanjutnya ada penjelasan terkait Cholis Mebel yang akan dijelaskan oleh Rindu. Baik, industri mebel merupakan salah satu contoh proses produksi yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi siap dijual. Toko Cholis Mebel adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis perabot rumah tangga seperti meja makan, sofa, meja belajar, lemari, dan masih banyak alat perabotan rumah tangga lainnya. Toko Cholis Mebel didirikan pada tahun 1985 oleh Bapak Haji Husaini. Toko Cholis Mebel juga menyediakan layanan custom made untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang spesifik. Toko ini terletak di Jalan Pangkalan Jati 1, nomor 127 Cinere, Depok. Awalnya, toko Cholis Furniture ini hanya berlokasi di sebuah tempat kontrakan. Dengan tekad dan semangat yang kuat, Bapak Haji Husaini memulai usahanya dengan hanya memiliki 2 orang karyawan. Berkat kerja keras dan ketekunan beliau, toko Cholis Mebel ini terus berkembang pesat. Pada tahun 1996, toko ini pindah ke tempat yang sampai pada saat ini masih digunakan. Dalam menjalankan usahanya, toko Cholis Mebel memiliki beberapa siklus transaksi yang dimana terdiri dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi. Toko Cholis Mebel memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan terbaik bagi para pelanggan, dari produk yang berkualitas tinggi, harga yang kompetitif, serta desain yang modern dan inovatif. Toko Cholis Mebel berkomitmen untuk selalu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi para pelanggan. Baik, di sini ada siklus pendapatan dari Cholis Mebel, yaitu terdiri dari 3, yaitu sistem penerimaan pesanan, sistem pengiriman, dan sistem penerimaan kas. Pada sistem penerimaan pesanan, siklus ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu menerima informasi tentang detail pesanan pelanggan, memeriksa persediaan bahan baku, menanggapi permintaan pelanggan, serta melakukan diskusi perihal pembayaran. Seluruh proses ini ditangani oleh pemilik Cholis Mebel, yaitu Bapak Haji Husaini. Pada sistem pengiriman, siklus ini meliputi pengecekan kembali terkait produk apakah sudah sesuai dengan keinginan pelanggan dan melakukan pengiriman barang kepada pelanggan. Proses ini dilakukan oleh pemilik perusahaan dan karyawan yang bertugas di pengiriman. Pada yang terakhir yaitu sistem penerimaan kas, pada tahap ini pembayaran dilakukan tanpa kredit atau cicilan, di mana membayar uang muka sebesar 50% dan pada pemesanan dan melakukan pelunasan pada barang dikirim. Jadi 50% pada pemesanan dan sisanya 50% lagi itu pada nanti pelunasan gitu. Nah, pembayaran tersebut membayar kepada pemilik usaha atau dapat dilakukan melalui transfer. Proses ini dilakukan oleh pemilik dan pelanggan. Oke, selanjutnya pada siklus pendapatan akan dimulai dari pihak pelanggan melakukan pemesanan barang dan melakukan pembayaran sebesar 50% dari harganya. Nah, bukti transfernya itu nanti akan diberikan kepada pemilik. Nah, terus setelah pemilik menerima bukti transfer, pemilik akan melakukan pengecekan terkait pesanan. Terus akan juga melakukan verifikasi pesanan pelanggan. Kemudian membuat dokumen order dan membuat kesepakatan penjualan. Nah, dari 3 dokumen ini, kesepakatan penjualan itu nanti akan dilakukan arsip
berdasarkan nomor, dokumen ordernya akan diberikan kepada bagian produksi, dan bukti transfernya juga akan dilakukan pengarsipan. Nah, pada bagian produksi, setelah bagian produksi menerima dokumen order, maka bagian produksi akan melakukan memproses pemesanan dan juga melakukan pengecekan pemesanan. Nah, setelah barang selesai, maka dokumen order dan barang akan diberikan ke bagian pengiriman. Nah, setelah bagian pengiriman menerima barang dan dokumen order, maka bagian pengiriman akan melakukan pengecekan pesanan lagi dan juga membuat invoice serta melakukan pengiriman. Nah, invoice 1 ini nanti akan diberikan ke bagian pemilik, terus invoice 2-nya akan diberikan kepada pelanggan beserta dengan barang pesanannya, dan dokumen ordernya akan dilakukan pengarsipan. Nah, setelah pelanggan menerima barang dan invoice 2, maka pelanggan akan melakukan pengecekan kesesuaian pesanan dan melakukan pelunasan. Nah, setelah melakukan pelunasan, maka pelanggan akan mengirimkan bukti transfer bukti transfer itu kepada pemilik, dan invoice 2-nya akan dilakukan pengarsipan. Nah, setelah pemilik menerima bukti transfer terkait pelunasan, maka pemilik akan melakukan pengecekan terkait bukti transfer, dan bukti transfernya nanti setelah dicek, maka akan dilakukan pengarsipan berdasarkan nomor. Nah, tadi kan invoice 1-nya itu dari bagian pengiriman dilanjutkan ke pemilik. Nah, dari pemilik itu invoice 1-nya akan dicek, setelah itu dibuat laporan pendapatan. Setelah laporan pendapatan selesai, maka invoice 1-nya akan dilakukan pengarsipan berdasarkan nomor. Setelah itu siklus pendapatan selesai. Next. Selanjutnya, siklus pengeluaran dari toko Charles Mebel. Siklus pengeluaran ini merupakan siklus kedua dari siklus kegiatan pokok perusahaan. Ini terdapat 4 sistem transaksi akuntansi, yaitu sistem pembelian bahan baku, sistem penerimaan barang, sistem utang dagang, dan yang terakhir sistem pengeluaran kas. Yang pertama, sistem pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ini dilakukan oleh Pak Husain atau pemilik toko Charles Mebel dengan mendatangi pemasok secara langsung. Ini untuk memastikan mereka dalam mengetahui kualitas bahan baku yang akan toko Charles terima. Hal ini juga bertujuan untuk mendapatkan bahan baku sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya, sistem penerimaan barang. Toko Charles Mebel ini menerapkan sistem penerimaan barang dengan mendatangi langsung pemasok bahan baku untuk mengambil barang yang dipesan, lalu diantar oleh supplier dengan satu mobil pick-up, dan toko Charles tersebut menyediakan satu mobil lagi untuk mengambil bahan baku. Selanjutnya, sistem utang dagang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan toko Charles Mebel, sistem utang dagang ini tidak ada di perusahaan toko Charles Mebel. Seluruh pembayaran kepada pemasok bahan baku dan peralatan dilakukan secara tunai atau cash. Yang terakhir, sistem pengeluaran kas. Pernyataan toko Charles Mebel mengungkapkan bahwa seluruh sistem pengelolaan kas dilakukan oleh Bapak Husaini sebagai pemilik toko Charles Mebel tanpa campur tangan dari pihak lain. Pengeluaran kas ini dilakukan secara tunai atau cash atau dengan transfer bank. Next. Selanjutnya, di sini terdapat flowchart siklus pengeluaran, yaitu pembelian bahan baku secara tunai di toko Charles Mebel. Pada siklus pengeluaran Charles Mebel dimulai dari bagian gudang, yaitu memeriksa pesanan dan cek pembelian, lalu membuat pesanan ke supplier. Lalu dia membuat dokumen order dan dokumen jumlah stok persediaan yang diarsipkan. Lalu lanjut ke supplier pada dokumen order yang diterima, menyiapkan barang dan membuat faktur 1 yang sudah terdapat barang. Lalu faktur 2 dan dokumen order sudah divalidasi dan diarsipkan. Lalu lanjut ke pemilik usaha pada faktur 1 yang sudah terdapat barang, pemilik membuat cek dokumen dan barang, lalu pemilik melakukan pembayaran secara tunai dan memposting ke buku besar. Lalu faktur 1 sudah divalidasi dan diarsipkan. Pemilik juga ada dokumen bukti transfer yang meminta barangnya. Lalu pada bagian pengiriman, setelah mendapat bukti transfer dan barang sudah siap, bagian pengiriman membuat cek dan mengirim barang ke bagian gudang dan bukti transfer divalidasi. Pada bagian gudang, di mana sudah mendapat dokumen bukti transfer dan barangnya, bagian gudang melakukan pengecekan kemasan barang. Apakah barang yang dipesan ini sudah sesuai dengan yang diminta atau belum. Lalu, membuat laporan penerimaan barang dan dokumen
bukti transfer, dan laporan penerimaan barang sudah divalidasi lalu diarsip. Dan siklus pengeluaran choice mebel sudah selesai. Yang selanjutnya siklus konversi. Di siklus konversi ini ada 5 tahapan. Yang bagian pertama adalah bagian pesanan penjualan. Pada bagian pesanan dan penjualan ini dilakukan secara langsung oleh pemilik dengan customer untuk memastikan pesanan yang berisi informasi mengenai barang yang dipesan. Selanjutnya, yang kedua ada bagian produksi. Metode yang digunakan pada bagian produksi ini adalah job order costing. Jadi, proses produksi ini disesuaikan pada pesanan penjualan sehingga setiap produk yang dihasilkan dibuat berdasarkan permintaan customer. Dan biaya produksi untuk setiap barang juga beragam. Sistem produksi yang dilakukan Choice Mebel ini terdiri dari proses perancangan produk, yaitu menentukan ukuran, bentuk, serta warna yang dibutuhkan pada produk yang dipesan oleh customer. Di setiap pemesanan produk juga, customer diharuskan untuk melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu melalui pembayaran cash atau tunai. Setelah menerima pesanan, pemilik usaha akan berkoordinasi dengan pegawainya untuk melakukan produksi. Produksi dilakukan 90% dengan menggunakan mesin dan 10%-nya lagi dengan tenaga kerja manusia. Yang selanjutnya ada bagian pengendalian persediaan. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengelola persediaan bahan baku dan bahan pendukung yang dipegang langsung oleh pemilik. Pemilik melakukan proses perhitungan dan memonitor persediaan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Yang keempat ada bagian pembelian. Bagian ini melakukan pembelian bahan baku berdasarkan dokumen daftar pembelian, kemudian mendistribusikannya ke bagian produksi yang ditujukan sebagai pembuat pesanan pelanggan, dan memberikan dokumen bukti transaksi atau faktur pembelian pesanan produksi ke bagian akuntansi biaya yang dikelola secara langsung oleh pemilik Choice Mebel. Dan yang terakhir, bagian akuntansi biaya. Bagian akuntansi biaya bertugas untuk mengestimasi biaya produksi berdasarkan harga bahan baku, menentukan BEP, dan harga jual produk. Bagian ini dikelola langsung oleh pemilik Choice. Selanjutnya, untuk di siklus konversi, itu kan tadi sudah dijelaskan ada 5 bagian, yaitu bagian pesanan penjualan, bagian produksi, bagian pengendalian persediaan, bagian pembelian, dan bagian akuntansi biaya. Dimulai dari bagian pesanan penjualan, bagian ini menerima pesanan dan membuat surat pesanan. Lalu surat pesanan ini akan dikirimkan ke bagian produksi. Setelah bagian produksi menerima surat pesanan, akan melakukan cek bahan baku yang dibutuhkan sesuai pesanan. Lalu surat pesanan tadi yang di awal divalidasi dan diarsipkan berdasarkan nomor, dan membuat daftar kebutuhan barang baku yang akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan. Setelah bagian pengendalian persediaan menerima daftar kebutuhan barang baku, akan dilakukan cek persediaan dan lakukan perhitungan. Nah, daftar kebutuhan bahan baku tadi divalidasi dan diarsipkan berdasarkan nomor, dan dokumen persediaan akan dikirimkan ke bagian produksi kembali. Setelah bagian produksi menerima dokumen persediaan, akan membuat permintaan bahan baku. Dokumen persediaan tadi divalidasi dan diarsipkan berdasarkan nomor, dan dokumen daftar permintaan bahan baku akan diserahkan ke bagian pembelian. Setelah bagian pembelian menerima dokumen daftar permintaan bahan baku, akan membeli bahan baku dan melakukan pembayaran, yang akan menerbitkan 2 faktur. Faktur pertama itu akan dikirimkan ke bagian produksi beserta barangnya, dan bagian ke-6 akan dikirimkan, dan faktur pembelian kedua akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Di bagian produksi, setelah menerima faktur pembelian 1 dan barangnya, akan membuat tiket kerja kegiatan produksi. Dokumen tiket kerja ini setelahnya akan dilakukan proses produksi dan membuat laporan. Jadi faktur pembelian 1 dan tiket kerja akan diarsipkan berdasarkan nomor, dan laporan produk jadi akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Setelah bagian akuntansi menerima laporan produk jadi, akan menghitung BEP dan harga jual produk. Setelah itu membuat jurnal voucher dan posting ke buku besar. Setelahnya laporan produk jadi tadi divalidasi dan diarsipkan berdasarkan tanggal. Sehingga siklus konversi dari Choice Mebel selesai. Baik, mungkin cukup segitu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.